Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi Tepsa Cemat bersama Dapak Indonesia, bertani mudah, bertani murah, bertani murah, bertani berkah. Yaitu ini kebetulan kita kondisikan pembuatan farid dengan metode galon yang kita tayangkan kemarin. Caranya seperti ini. Ini adalah alat seadanya guys. Ini bila galonnya besar, bila lebih berat akan lebih bagus untuk pembuatan farid-faridnya. Nampak seperti ini, sederhana. Ini dikondisikan di depannya terlihat terinjak-injak, membuat gemburan. Akhirnya ditariklah sebuah galon, galon bekas tentunya, sebagai pembuat farid atau larikan. Nampak seperti ini. Ini kita bergeser ke sebelah kanan. Kemarin kita tidak melihat secara detail karena hanya berupa galon dibuat farid gitu aja. Ini kebetulan ternyata alatnya sesederhana ini. Ini adalah bekas air minum yang sudah usang, sudah rusak. Untuk lebih memudahnya, intinya ini membutuhkan tempat yang gembur guys, karena ini legowonya berukuran 40-50 cm. Ini dikondisikan galonnya yang agak besar, yang 19 liter, kemungkinan akan lebih bagus, namun juga lebih berat. Ini memang secara teori depannya kita injak-injak dulu agar lebih gembur, lebih lunak, lebih becek, dikarenakan untuk dijalani, dilewati galon ini nantinya biar tertekan ke bawah, biar menjadi sebuah farid. Nampak seperti ini. Ini kemarin kita memang tidak lihat, tapi secara detail cerita memang sudah mengerti maksud dan tujuannya. Ternyata depannya diinjak-injak dulu lebih lunak agar terlihat lebih ambles guys bahasa Jawanya. Ini sebenarnya galonnya ini jika diberatkan, jika berukuran lebih tinggi, lebih besar, akan lebih bagus hasilnya. Terus kita uji selanjutnya untuk di sebelahnya. Ini kita lihat untuk hasilnya. Nampak hasilnya lurus, mulus, namun juga air sudah mengalir. Ini kita kondisikan cukup galon kecil guys. Ini terlihat lebih bagus karena posisinya hanya di tengah. Kemudian dengan kelebihannya yang diinjak-injak dulu. Nampak, kita dekatkan seperti ini. Ini dikondisikan tanahnya memang harus tidak sebegitu becek. Ini berfungsi, jika terlalu becek pasti akan deledek, atau bahasa Jawanya balik guys, deledek, lumer kembali. Ini agak sedikit mengeras, agak sedikit padat. Dengan bantuan kaki di depannya yang diinjak-injak dulu, nampak lebih ke arah lunak. Kemudian beratnya galon ini membekas, akhirnya terjadilah larikan-larikan. Ini bayangkan jika galonnya agak besar, ini juga media kiri legowonya ini kebetulan 40 cm, pasti lebih bagus. Diinjak-injak dulu guys depannya, artinya biar lunak, biar membekas, semacam cetakan untuk galon pemberat sebagai farid, larikan, dan juga aliran air. Nampak mulus, di tengah-tengahnya adalah ide kreatif yang dimana kemarin memang terinspirasi dari
batu guys. Kemarin kita memakai batu yang kita masukkan dalam sak, kita tarik, terlihat batu karena bersudut tidak presisi seperti galon seperti ini, akhirnya kurang, bisa dikatakan 0-0. Ada yang dalam, ada yang dangkal, ada yang miring, ada yang belok, dan ada yang kurang pas. Ini nampak lebih presisi. Kita papak ke sana, nampak seperti ini. Ini yang sudah jadi, terlihat dari samping. Sangat mudah, artinya yang kita perhatikan adalah kondisi tanahnya. Yang di depan galonnya itu harus lunak guys, tidak terlalu lembek, namun juga ada kerasnya sedikit yang bisa dilalui galon, karena jika terlalu lembek pasti akan kembali menjadi tanah. Bila terlalu keras nanti galon akan kesulitan untuk menembusnya, sebagai pijakan jalannya galon tersebut. Ini yang sudah jadi, terlihat cekungannya lebih dalam sampai ujung sana. Ini terlihat dua fungsi guys. Yang pertama, penginjak-injak adalah proses juga penggemburannya. Ini juga sebagai jalan pemeliharaan. Yang kedua sebagai jalan melon. Ini hanya satu video, ini cuma 6, ini terhitung mulai dari awal 6 menit guys, 6 menit sampai hari ini mendapatkan 2 pelarikan yang sudah membantu untuk aliran air biar lebih cepat merata. Seperti jalan ular piton atau ular anaconda guys. Terlihat bekasnya galon ini, memang segini adalah juga ular yang besar. Terlihat seperti ini. Ini yang lunak, mudah sekali dilalui. Yang agak keras diinjak-injak, digemburkan lagi, juga berfungsi meratakan agar sama. Yang tinggi biar lebih tenggelam, biar tidak menggunung. Ini juga lebih ringan bila kita memakai cangkul, cukup menginjak-injak tanah. Ini jika kondisi tanah-tanah yang masih berlumpur, di daerah-daerah tanah yang keras, setelah tanam aja guys bagusnya, karena terlihat tidak morat-marit untuk tanamannya, artinya sudah indikasi jalan dan larikan-larikan sudah tepat, tinggal mendalamkan untuk parit-paritnya ini. Kurang lebih gitu guys. Ini sekedar adu gagasan, adu ide, adu inspirasi. Bila dimungkinkan, cari aja yang lebih bagus berupa galonnya yang besar, tanahnya yang masih lembek, juga alat apapun yang menyerupai, yang intinya sama seperti ini, digemburkan, galon di bawahnya ditarik, kemudian jadilah semacam larikan untuk air. Karena ini musim kemarau, jelas lebih hemat, lebih cepat untuk perataan di air-airnya. Kurang lebih gitu guys, sekedar informasi galon air sebagai media untuk pembuatan parit-paritnya. Terima kasih menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih.